Orang toksik adalah orang yang membuat Anda merasa lebih buruk setelah berinteraksi dengan mereka. Mungkin mereka adalah anggota keluarga Anda, rekan kerja, atau komunitas yang Anda ada di dalamnya. Meski secara psikologi, orang-orang ini tidak sesederhana itu didefinisikan sebagai toxic people, tetapi secara umum, mereka sering disebut seperti itu. Beberapa tanda utama toksisitas seperti suka manipulasi dan pelecehan emosional lainnya. Tidak jujur dan memiliki tipu daya, cenderung untuk menciptakan drama atau konflik. Anda terdengar familiar dengan keadaan seperti ini? Kalau begitu, mari disimak beberapa cara menghadapi toxic people. Yang pertama, hindari terlibat dengan realita mereka. Beberapa orang toksik memiliki kecenderungan untuk melihat diri mereka sebagai korban dalam setiap situasi. Jika mereka sedang kacau, mereka mungkin mengalihkan kesalahan kepada orang lain atau menceritakan sebuah kisah yang melukiskan mereka tidak bersalah. Anda mungkin merasa tergoda untuk mengangguk dan tersenyum untuk menenangkan kemarahannya. Ini mungkin terasa seperti pilihan paling aman, tapi juga dapat mendorong mereka untuk melihat Anda sebagai pendukung mereka. Jadi cobalah menyatakan pendapat dengan saling menghormati seperti begini. Maaf, saya memiliki pandangan yang berbeda tentang situasi ini. Kemudian jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Anda harus tetap berpegang pada fakta tanpa membuat tuduhan. Meskipun ketidaksetujuan Anda mungkin membuat mereka kesal, itu juga dapat menurunkan kemungkinan mereka akan mencoba melibatkan Anda lagi. Kedua, jangan tertarik dengan urusan mereka. Berurusan dengan toxic people memang bisa melelahkan. Orang tersebut mungkin terus-menerus mengeluh tentang orang lain. Mereka selalu memiliki cerita baru tentang perlakuan tidak adil, atau bahkan kemudian Anda pun mendapat giliran dicari-cari kesalahannya. Jadi tahan keinginan untuk bergabung dalam keluhan bersama mereka, atau jika Anda yang disalahkan, jangan membela diri dari tuduhan. Tanggapi dengan sederhana, seperti contohnya, saya minta maaf Anda merasa seperti itu. Dan stop sampai di situ saja. Yang ketiga, bicara terbuka tentang perilaku mereka. Seorang yang bergosip, memanipulasi orang lain, atau menciptakan situasi dramatis tidak menyadari bagaimana perilaku mereka memengaruhi Anda atau orang lain. Percakapan terbuka dapat membantu mereka menyadari bahwa perilaku ini tidak dapat diterima. Untuk menjaga netralitas, cobalah untuk tetap berpegang pada pernyataan saya atau tidak mengatakan kata siapa. Contohnya, saya merasa tidak nyaman ketika mendengar hal-hal yang tidak baik tentang orang itu. Saya tidak mau terlibat dalam percakapan ini. Contoh lainnya, saya menghargai kepercayaan dalam persahabatan. Jadi aku tidak bisa melanjutkan persahabatan ini jika kamu membohongiku lagi. Yang keempat, katakan tidak dan pergi. Sulit menolak orang? Ya, Anda tidak sendirian. Banyak yang seperti itu. Tapi semakin Anda berlatih mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak Anda sukai, semakin mudah jadinya. Jika Anda sudah memutuskan untuk mengatakan tidak, jangan mundur. Pergi dari situasi tersebut dapat membantu Anda menghindari adegan drama. Jika Anda tidak dapat pergi secara fisik, jelaskan bahwa Anda tidak lagi terlibat dalam diskusi. Katakan permisi dan berpaling. Yang kelima, ingat, Anda tidak bersalah. Perilaku beracun dapat membuat Anda merasa melakukan sesuatu yang salah, bahkan ketika Anda tahu Anda tidak melakukannya. Sulit untuk menghadapi serangan dari seorang yang berperilaku toksik. Mereka mungkin menjadi personal, mencoba memutarbalikkan kata-kata Anda, atau menuduh Anda ingin menyakiti mereka. Pada titik tertentu, Anda bahkan mungkin menebak-nebak dan memeras otak Anda untuk mengingat sesuatu yang dituduhkan kepada Anda. Jadi nyatakan kembali batas-batas Anda dan cobalah untuk tidak menanggapi dendam mereka secara pribadi. Ambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan jangan terpengaruh dengan tuduhan tersebut. Yang keenam,
buat diri Anda tidak tersedia. Orang-orang yang bertindak dengan cara yang toksik seringkali dapat merasakan siapa yang dapat mereka manipulasi. Jika Anda tidak pernah tersedia buat mereka, mungkin pada akhirnya mereka akan berhenti mencoba untuk melibatkan Anda. Anda bisa mengatakan seperti ini, "Maaf, aku masih punya banyak pekerjaan, jadi tidak bisa mengobrol." Atau, "Aku harus bersiap untuk pertemuan itu, jadi aku tidak bisa membicarakan ini." Anda mungkin menghadapi beberapa komentar pasif, agresif, atau tuduhan langsung ketika Anda membuat alasan-alasan tersebut. Cobalah untuk tidak menanggapi, bahkan jika Anda merasa kesal. Ingat, ini bukan tentang Anda. Yang ketujuh, batasi waktumu bersama. Apakah Anda pernah merasa tidak suka bertemu dengan orang-orang tertentu? Anda merasa cemas atau stres sebelum bertemu dengan mereka? Orang yang berperilaku toksik cenderung fokus pada diri mereka sendiri dan apa yang mereka inginkan. Mereka mungkin menyalahkan Anda atau orang lain atas masalah apapun yang mereka miliki dan tidak berminat pada perasaan atau kebutuhan Anda. Inilah yang bisa membuat Anda merasa tidak menyenangkan untuk menghabiskan waktu bersama mereka. Jika Anda berurusan dengan seseorang yang suka bertengkar dengan Anda atau berulang kali memancing Anda bereaksi, pertimbangkan untuk mengurangi jumlah waktu yang Anda habiskan bersama mereka. 8. Miliki strategi keluar. Jika Anda terjebak dalam percakapan yang tidak menyenangkan dan tidak melihat jalan keluar yang mudah, Anda mungkin khawatir bahwa pergi tampaknya tidak sopan. Tapi sangat mungkin untuk pergi dengan sopan. Jika itu membantu, pertimbangkan untuk melakukannya. Cobalah perkataan seperti, "Maaf, tapi saya harus berhenti. Saya punya banyak pekerjaan, jadi saya tidak bisa mengobrol sekarang." Atau, "Maaf, saya sedang menunggu panggilan telepon penting dan tidak bisa membahasnya sekarang." Yang kesembilan, dorong mereka untuk mendapatkan bantuan. Seringkali sulit untuk memahami mengapa orang berperilaku dengan cara yang beracun. Jika Anda memiliki hubungan dekat dengan seorang yang berperilaku toksik, pertimbangkan untuk menunjukkan beberapa perilaku berbahaya dan menjelaskan bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi orang lain. Ini jika Anda merasa nyaman melakukannya. Jika mereka tampak menerima, doronglah mereka untuk berbicara dengan terapis tentang mengapa mereka bertindak seperti itu. Psikoterapi dapat membantu orang mengidentifikasi perilaku bermasalah dan belajar mengelola emosi dan reaksi mereka dengan cara yang lebih sehat. Sekian cara menghadapi toxic people atau orang-orang yang beracun. Semoga sekarang Anda tahu harus bagaimana jika berhadapan dengan toxic people.